Dan pada saat-saat tertentu, konon kerap adanya penampakan dari hewan peliharaan para leluhur yang berupa seekor domba yang berwarna kehijauan seperti lumut. Hai, welcome back to my YouTube channel. Dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, jadi sekarang aku akan membahas salah satu objek wisata yang ada di Indonesia yang cukup terkenal banget. Bukan cukup terkenal, bahkan sangat terkenal sampai ke mancanegara. Jadi bule-bule tuh banyak banget yang tahu, yaitu tempat wisata yang bernama Kawah Putih. Nah, kecantikan dari tempat ini ternyata menyimpan misteri dan juga kisah masa lalu yang cukup membuat kita merinding sih. So, kira-kira gimana ya kisah di masa lalu dan bagaimana tempat ini ditemukan? Let's get started. Jadi Kawah Putih ini merupakan salah satu objek wisata yang berada di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di kawasan wisata Ciwidey. Dan kayak yang aku bilang tadi, dari seluruh objek wisata yang ada di Bandung, Kawah Putih ini memang yang paling populer. Dan ternyata dibalik dari kecantikannya, tempat ini dulunya dianggap sebagai tempat yang angker dan dilarang untuk dikunjungi oleh siapapun. Jadi Kawah Putih ini merupakan sebuah danau yang terbentuk karena letusan dari Gunung Patuha pada abad ke-10. Makanya nggak jarang juga orang yang menyebut Kawah Putih ini sebagai Kawah Gunung Patuha. Dan gunung ini juga diyakini oleh masyarakat setempat sebagai salah satu gunung tertua yang ada di Bandung. Dan nama dari Gunung Patuha ini konon diambil dari asal kata Patua atau sepuh dalam bahasa Sunda. Jadi orang-orang juga kadang menyebutnya dengan Gunung Sepuh. Jadi dulunya jauh sebelum Kawah Putih ini menjadi objek wisata yang terkenal, tempat ini dianggap sebagai tempat yang sangat angker dan gak ada satupun orang yang berani dengan sengaja datang ke tempat ini. Karena dianggap sebagai tempat bersemayamnya arwah para leluhur mereka dan juga menjadi pusat kerajaan jin. Dan jangankan manusia, katanya burung aja tuh yang numpang lewat, numpang terbang, begitu dia ngelewatin Kawah Putih ini langsung mati. Apalagi kalau manusia yang datang ke sana dengan sengaja. Jadi gitu pemikiran orang dulu. Jadi tempat ini pun kayak nggak terjamah gitu sama orang-orang. Sampai akhirnya pada tahun 1837 ada seorang pria nih yang berkebangsaan Belanda dan Jerman yang bernama Dr. Franz Wilhelm Jungsun yang merupakan seorang naturalis, dokter, botanikus, geolog sekaligus pengarang yang datang ke tempat ini. Jadi dia kayak penasaran gitu, gimana sih tempat yang disebut-sebut angker. Jadi dia nggak percaya tuh sama cerita-cerita yang beredar. Dan dia juga kayak ingin membuktikan gitu, bener nggak sih cerita-cerita orang. Sampai akhirnya dia memberanikan diri menyusuri hutan Gunung Patuha. Dan akhirnya dia pun menemukan sebuah hamparan pemandangan alam yang sangat indah, yang sangat menakjubkan, yaitu sebuah danau berwarna putih kehijauan. Tapi sayangnya tempat itu sangat sunyi, sangat sepi. Bahkan nggak ada satu binatang pun yang kelihatan berkeliaran di tempat itu. Jadi kayak sayang banget, padahal tempatnya indah tapi malah nggak terjamah sama orang-orang karena dianggap angker. Dan dari dalam danau ini dilihatlah sebuah semburan yang muncul tuh, semburan lava yang mana diikuti dengan bau belerang yang sangat menyengat. Nah, dari pengamatannya inilah si Dr. Franz menyimpulkan kalau burung-burung yang lewat pada mati itu jadi karenakan bau belerang yang sangat menyengat. Jadi bukan karena tempat ini angker dia bisa mati tiba-tiba gitu aja. Dan dari sini juga lah awal mula berdirinya pabrik pengelolaan belerang. Tapi ya walaupun tempat ini udah dibuka, bunyi-bunyi lagi. Tapi ya walaupun tempat ini udah dibuka sebagai objek wisata dan udah dibuktikan juga gimana keangkerannya, tapi ternyata masih ada cerita mistis, cerita misteri yang beredar di kalangan masyarakat dan diyakini oleh sebagian warga sampai saat ini. Jadi menurut juru kunci Kawah Putih yang bernama Abah Kana yang usianya udah lebih tuh dari 100 tahun, mengatakan bahwa di salah satu lokasi di puncak Gunung Patuha yang bernama Puncak Kapuk diyakini sebagai tempat rapat para leluhur, yang mana rapat ini konon dipimpin oleh Eyang Jagasatru. Hal ini juga diperkuat nih dengan adanya beberapa makam leluhur di tempat itu, kayak makam Eyang Jagasatru, makam Eyang Rangsasadana, makam Eyang Camat, makam Eyang Ngabai, makam Eyang Barabak, makam Eyang Baskom, dan makam Eyang Jambrong. Jadi ada 7 makam di tempat itu. Dan pada saat-saat tertentu konon kerap adanya penampakan dari hewan peliharaan para leluhur yang berupa seekor domba yang berwarna kehijauan seperti lumut. Dan karena warnanya inilah, domba ini disebut sebagai domba luputan, yang mana dalam bahasa Sunda berarti domba berlumut. Tapi ya sampai saat ini juga belum ada bukti yang bisa menguak misteri dari domba para leluhur ini atau domba luputan ini. Jadi tuh kayak cuma cerita-cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Dan biasa kalau cerita-cerita mistis kayak gitu pasti cepat aja diserap sama warga, sama orang-orang. Selain itu konon tempat ini juga merupakan tempat berkumpulnya roh harus
Selain itu, tempat ini juga konon merupakan tempat berkumpulnya para roh halus prajurit Prabu Siliwangi yang amoksa. Tapi yang nggak ada penjelasan yang lebih detail juga. Oke, itu dia sedikit penjelasan mengenai salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Indonesia. Sekilas mengenai misteri di masa lalu, bagaimana tempat ini ditemukan. Tapi ya apapun kepercayaan mereka, orang-orang setempat mengenai tempat ini sakral atau keramat atau tempat berkumpulnya para leluhur, kita juga harus tetap menghormati. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan ke sana, sebaiknya jaga sikap, tetap bersikap sopan, jangan aneh-aneh. Ya nggak cuma di tempat itu aja sih, dimanapun harus tetap jaga sikap. Karena kita kan juga nggak tahu sebenarnya di sana itu tempatnya siapa, yang nggak kelihatan ya dunia lain. Jadi sebaiknya tetap sopan dimanapun. Oke, sekian dulu penjelasan mengenai Kawah Putih. Apa ada dari kalian yang mengetahui informasi lebih? Kalian mungkin bisa komen di bawah, kalian bisa cerita di bawah. Dan kalau mungkin ada kekeliruan dari apa yang aku jelasin tadi, sorry banget. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sekian video kali ini, and see you on the next video. Bye!